warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Natasha, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi pendidikan sebagai suatu sistem sosial. Silakan dicermati dan dipahami, berikut pembahasannya. Sistem dalam pendidikan itu dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem adalah suatu totalis yang terbentuk dari elemen-elemen yang memiliki hubungan fungsional yang mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Nah, hubungan fungsional dari setiap elemennya inilah yang menyebabkan setiap sistem bisa berjalan secara adaptif atau mudah menyesuaikan sesuai dengan lingkungan dan arah yang jelas dan berkesinambungan. Sedangkan pendidikan adalah satu keseluruhan kerja manusia yang terbentuk dari bagian-bagian yang memiliki hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang atau individu agar dia tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu agar pelajar dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya agar bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Nah, komponen yang dimaksud dalam sistem pendidikan ini ada 12, yaitu tujuan atau prioritas, kemudian ada peserta didik, kemudian ada manajemen, kemudian ada isi atau materi, ada pendidik atau pelaksana, kemudian fasilitas, kemudian ada teknologi, pengawasan mutu, ada juga struktur dan jadwal waktu, kemudian ada alat dan sumber belajar, kemudian ada penelitian dan biaya pendidikan. Sebagai suatu sistem terbuka, pendidikan harus menjalin hubungan dengan suprasistemnya. Nah, suprasistem dalam pendidikan itu ada 7. Yang pertama filsafat negara, kemudian budaya, agama, ekonomi, politik, sosial, dan demografi atau kependudukan. Nah, dengan menjalin hubungan dengan suprasistemnya ini, pendidikan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, lembaga atau organisasi pendidikan yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sekolah dan luar sekolah. Tetapi lebih rincinya lagi dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan pendidikan informal, formal, dan non-formal. Lingkungan pendidikan informal itu dilaksanakan di lingkungan keluarga, di mana pada lingkungan ini anak-anak mendapatkan didikan atau bimbingan untuk yang pertama kalinya oleh anggota keluarga. Nah, lingkungan ini juga dikatakan sebagai lingkungan yang paling utama dan paling berperan penting dalam membentuk karakter anak, karena pada dasarnya kehidupan anak lebih besar berada pada lingkungan ini. Kemudian lingkungan pendidikan formal dilaksanakan di lingkungan sekolah. Lingkungan ini dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Di sini anak-anak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi, karena di lingkungan ini anak-anak akan diajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin tidak diajarkan di lingkungan informal atau di lingkungan sebelumnya. Lingkungan ini juga dilaksanakan secara sistematis, teratur, kemudian bertingkat, dan memiliki syarat-syarat atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warganya atau warga sekolah. Nah, selanjutnya lingkungan pendidikan non-formal dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan ini juga tidak kalah pentingnya dengan lingkungan formal, karena di lingkungan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memberdayakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, lingkungan pendidikan non formal ini juga sangat mendukung pendidikan sepanjang hayat, seperti itu. Nah, selanjutnya organisasi pendidikan sebagai suatu sistem sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem sosial adalah jaringan pola hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren antara individu, kelompok, dan institusi. Di dalam sistem sosial itu terdapat nilai atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya.
Organisasi pendidikan dikatakan sebagai suatu sistem sosial dikarenakan dalam pendidikan terdapat tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh individu dalam berinteraksi, bersosialisasi, sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Selain itu, di dalam pendidikan terdapat nilai atau norma yang merupakan aturan dalam berperilaku oleh setiap individu atau anggotanya, baik itu di lingkungan formal, informal, dan non-formal. Selain itu pula, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial, dikarenakan pendidikan ini merupakan produk yang tumbuh dan lahir di dalam masyarakat, dalam artian bahwa pendidikan merupakan gambaran kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu sistem sosial, pendidikan merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung satu sama lain. Pendidikan memiliki dunia sendiri yang di dalamnya terdapat unsur-unsur untuk bisa dikatakan sebagai masyarakat. Di antaranya itu di dalam pendidikan terdapat pemimpin, pemerintahan, kemudian ada aturan-aturan atau syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh setiap anggota, kemudian juga di dalam pendidikan terdapat kelompok-kelompok sosial, seperti itu. Nah, sebagai suatu sistem sosial, pendidikan harus menjalankan fungsi, peranan, dan harapan untuk mencapai tujuan dari suatu sistem, dalam artian bahwa pendidikan harus benar-benar menjalankan fungsinya demi memaksimalkan pencapaian tujuan. Kemudian pendidikan juga harus mengenali individu-individu yang berbeda-beda di dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. Pendidikan di sini harus benar-benar memenuhi segala bentuk kebutuhan dari peserta didiknya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan memahami terkait penjelasan saya mengenai organisasi pendidikan sebagai suatu sistem sosial. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.